Kalian, mari kita lanjut, eee, baik pertanyaan kedua itu dari saudari Indah Nopriani yang akan dijawab oleh saudari Atfa Putri Toni. Kepada saudari Atfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atfa Putri Toni, NIM 21129151 dari kelompok penyaji, akan sedikit menjawab pertanyaan dari Indah Nopriana Hasibuan, yang mana pertanyaannya akan saya ulangi. Apa contoh hukum tempo perkembangan yang terlihat di dalam proses pembelajaran di sekolah? Nah, kita ulas sedikit ya mengenai hukum tempo perkembangan. Di mana hukum tempo perkembangan ini menyatakan bahwa perkembangan jiwa tiap anak-anak itu berlainan. Nah, jika dilihat menurut temponya masing-masing perkembangan anak, ada yang cepat, yaitu temponya singkat, ada pula yang lambat dan seperti yang bertempo lama. Nah, perkembangan tiap individu ini tidak selalu sama, melainkan individu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, contoh dari hukum tempo perkembangan ini yang bisa kita lihat di dalam proses pembelajaran yaitu, bisa kita lihat pada siswa yang dalam proses pembelajarannya itu ada yang memahami materi pelajaran dengan kesulitan, ada juga yang memahami materi pelajaran itu dengan nah, seorang guru sesuai dengan hukum tempo perkembangan tadi, seorang guru itu tidak boleh langsung menganggap anak yang kesulitan atau lama dalam memahami materi ini sebagai nah, sebaliknya juga, seorang guru tidak boleh juga mengklaim bahwa anak yang cepat memahami materi pembelajaran di dalam kelas itu merupakan anak yang pandai. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kembalikan kepada Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Atfa yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Indah Nopriani. Sebelum kita lanjut, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, saya persilakan. Oke, saya persilakan kepada saudari Mutiara. Baiklah, saya di sini akan menambahkan sedikit jawaban dari teman yang tadi. Hukum tempo perkembangan setiap anak memang berbeda-beda. Setiap anak individu memiliki kecepatan perkembangan tersendiri. Anak yang satu lebih cepat berjalan dibandingkan anak yang lainnya. Anak lainnya lebih lambat berbicara dibandingkan anak lainnya. Ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan yang dialami individu berlangsung menurut tempo kecepatan masing-masing. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Masih adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, saya persilakan. Oke, baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada saudari Indah. Apakah jawaban dari saudari Atfa dan saudari Mutiara tadi sudah bisa dimengerti atau sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup baik untuk dipahami dan cukup dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Nova Kurniawan yang akan dijawab oleh saudari Putri Azhara. Kepada saudari Putri Azhara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Kurniawan. Yang dimana pertanyaannya, mengapa pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan? Iya, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang dimana contoh dari pertumbuhan adalah pertumbuhan tinggi badan kita yang bayi yang semasa kita bayi, semisalnya tinggi kita cuma 15 cm, sekarang di usia kita dewasa awal ini kita memiliki tinggi 155 cm. Yang kemudian perkembangan, yang dimana perkembangan ini contohnya sebelumnya kita bisa merangkak dahulu, kemudian berkembang, bertambahnya usia, kita bisa berjalan, selanjutnya dengan bertambah usia lagi, kita bisa berlari. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Putri yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Nova. Sebelum kita lanjut, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, saya persilahkan. Oke, saya persilahkan kepada Saudara Ibnu Khalil. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Ibnu Halil dengan NIM 2112-9047 dari sesi 0214 kelompok 5. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Nova Kurniawan, di mana pertanyaan dari Saudara Nova yaitu, mengapa pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan? Nah, kedua proses ini tidak dapat dipisahkan teman-teman, karena keduanya saling berhubungan. Pertumbuhan fisik membutuhkan perkembangan keterampilan dan kapasitas organisme untuk mengatasi lingkungan, sementara perkembangan keterampilan dan kapasitas membutuhkan pertumbuhan fisik yang memadai untuk memfasilitasi perkembangan tersebut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh dari kenapa keduanya proses tersebut tidak dapat dipisahkan teman-teman. Contohnya teman-teman, seorang bayi yang sedang tumbuh dan berkembang, dalam proses pertumbuhannya, bayi tersebut akan mengalami peningkatan ukuran dan massa tubuh, serta perkembangan keterampilan dan kapasitas seperti belajar, merangkak, berbicara, dan memegang benda, teman-teman. Proses pertumbuhan fisik membutuhkan perkembangan keterampilan untuk melakukan aktivitas seperti merangkak, dan proses perkembangan keterampilan membutuhkan pertumbuhan fisik yang memadai untuk melakukan aktivitas tersebut, teman-teman. Dalam hal ini, pertumbuhan dan perkembangan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ibnu Khalil yang telah menambah jawaban dari Saudari Putri Azahra. Sebelumnya, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Mutiara. Sedikit menambahkan jawaban dari teman tadi, dalam kehidupan ada dua proses yang beroperasi secara kontinu yang bertumbuh dan berkembang. Kedua proses ini berlangsung secara independen yang saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dibedakan dalam bentuk yang murni berdiri sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih mudah memahaminya. Dalam biologi, tumbuh dan berkembang merupakan dua proses yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan satu dari lainnya, meskipun dari keduanya mempunyai pengertian yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan kelompok tadi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Nova Kurniawan. Apakah jawaban dari rekan-rekan tadi sudah bisa dipahami atau sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok penyaji, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menambahkan, dan saya sangat merasa puas dengan jawaban rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, baik. Baik teman-teman, inilah berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 1 dari sesi 014. Maka berakhirnya diskusi kami pada kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan kami pun, saya perwakilan kelompok juga mohon maaf jika ada terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Pamit undur diri, saya kembalikan kepada moderator sesi 015. Silakan. Izin sebelumnya moderator, Iya. untuk teman-teman silakan hidupkan kameranya masing-masing agar kami mengambil screenshot kehadiran siapa-siapa yang mengikuti Zoom.